Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kita bertemu lagi di materi atau di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentunya hari ini kita akan belajar tentang sikap terpuji, yaitu kerjasama dan tolong menolong. Ya. Nah, oke, di sini anak-anak, tujuan pembelajaran kalian harus dapat menyebutkan apa itu kerjasama. Lalu kalian juga harus dapat menyebutkan contoh pekerjaan yang boleh dilakukan dengan bekerja sama dan yang tidak boleh. Ya. Juga kalian harus dapat menyebutkan manfaat kerjasama di dalam kebaikan. Ya. Lalu kalian juga harus dapat menyebutkan akibat kerjasama dalam keburukan. Lalu menyebutkan contoh sikap tolong menolong dan menyebutkan manfaat tolong menolong di dalam kebaikan. Lalu yang terakhir, kalian harus dapat menyebutkan akibat dari tolong menolong dalam keburukan. Ya. Oke, kita bismillah dulu ya. Kita mulai pembelajaran kita. Semoga semuanya sehat, tetap semangat ya. Nah, perhatikanlah gambar di bawah ini. Nih gambarnya. Kira-kira itu gambarnya menunjukkan sikap apa ya? Ada yang tahu? Ya, itu adalah sikap kerjasama. Ada anak yang sedang beres-beres ya, yang menghapus papan tulis, yang satunya lagi merapihkan meja. Lalu di gambar yang kedua ada yang sedang menyapu, ada yang sedang memegang tempat sampahnya. Itu adalah betul ya, sikap kerjasama. Oke, lanjut. Nah, apa itu kerjasama? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Ya. Nah, kerjasama dengan anggota keluarga, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, kerjasama dengan teman-teman mengerjakan tugas di sekolah. Yang jadi pertanyaan Bu Tini, nah, dapatkah kalian memberikan contoh pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan bersama-sama? Tentu dapat ya. Apa itu? Salah satunya yaitu membantu mama atau papa di rumah ya. Lalu piket kelas ya. Itu bisa dilakukan dengan kerjasama. Nah, pertanyaan yang kedua, dapatkah kalian memberikan contoh pekerjaan yang tidak boleh dilakukan dengan kerjasama? Nah, dapat. Apa itu contohnya? Contohnya yaitu ketika ulangan. Nah, ketika ulangan, anak-anak tidak boleh kerjasama. Ya, itu dilarang, tidak boleh. Ya, oke lanjut. Nah, manfaat kerjasama dalam kebaikan. Apa sih manfaatnya buat kita? Yang pertama, tentu pekerjaan akan mudah selesai dan cepat selesai. Ya. Yang kedua, dengan hidup kerjasama akan menambah keakraban dan kebersamaan. Ya, nah itulah manfaat kerjasama di dalam kebaikan. Lanjut. Nah, sekarang akibat kerjasama dalam keburukan kira-kira apa ya? Anak-anak bisa? Oke, akibat kerjasama dalam keburukan salah satunya yang pertama yaitu tentu tidak disukai oleh Allah. Allah tidak suka kepada orang yang bekerja sama dalam keburukan. Ya. Yang kedua akibatnya apa? Nah, akibat yang kedua, apabila kita bekerja sama dalam keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa. Nauzubillahi min dzalik, ya. Maka kita
harus bekerja sama di dalam kebaikan dan jangan kerja sama di dalam keburukan. Ya. Oke. Sekarang perhatikan kembali gambar berikut ini. Nah, wah, kira-kira gambar apa nih? Gambar yang pertama apa, anak-anak? Iya, itu gambar anak yang sedang terjatuh. Lalu ada ini ya, ada bapak-bapak yang mau menolong. Lalu gambar yang kedua ini ada binatangnya. Lalu ada orang yang sedang mengambil rumput. Kira-kira ini sikap apa ya? Menunjukkan sikap apa? Ya, itu adalah sikap tolong menolong, ya. Itu adalah sikap menolong. Bapak ini menolong anak yang sedang terjatuh dari sepeda, dan bapak yang ini mau memberikan makanan kepada binatang. Ini adalah sikap menolong. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus menolong? Nah, karena menolong adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang dipandang baik oleh Allah. Kita harus memiliki sikap tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Ya. Oke. Manfaat tolong menolong dalam kebaikan apa ya? Yang pertama, tentu akan disukai oleh Allah. Anak yang suka menolong dalam kebaikan, yang pertama, dia akan disukai oleh Allah. Yang kedua, dia akan disukai oleh banyak teman. Teman-temannya akan menyukai dia karena dia suka menolong dalam kebaikan. Ya, oke, lanjut. Nah, yang ketiga, akan mendapat hadiah atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, buat anak yang suka menolong dalam kebaikan. Lanjut. Nah, akibat tolong menolong dalam keburukan atau kejahatan. Ya, apabila kalian suka menolong tapi menolongnya dalam keburukan atau kejahatan, apa akibatnya kalau seperti itu? Tentu Allah tidak akan suka. Anak tersebut tidak akan disukai oleh Allah. Selain tidak akan disukai oleh Allah, tentu anak tersebut akan mendapatkan dosa. Ya, karena apa? Karena menolong dalam keburukan atau kejahatan. Misalnya kalian, misalkan kalian menolong dalam ketika ulangan, menolong ada temennya yang kesusahan. Tapi ketika ulangan, karena kalian merasa kasihan kepada temannya karena tidak tahu jawaban ulangannya apa, sehingga sama kalian dikasih jawabannya. Itu menolong sih, tetapi itu menolongnya di dalam keburukan. Allah tidak suka. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Nah, setelah kita menjelaskan, atau setelah Bu Tini menjelaskan dari awal, dari kerjasama dan tolong menolong, nah di akhir ada pertanyaan. Nih, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Gak banyak-banyak, hanya sampai 8 saja ya. Nanti kalian kerjakan latihannya. Setelah itu boleh kalian tulis jawabannya saja, lalu kirim ya, kirim ke Bu Tini. Oke? Gak susah ya. Yang pertama, apa arti kerjasama? Yang kedua, berikan contoh pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan bersama-sama. Yang ketiga, berikan contoh pekerjaan yang tidak boleh dilakukan dengan bekerja sama. Lalu yang keempat, apa manfaatnya kerjasama di dalam kebaikan? Lalu nomor 5, apa akibatnya jika kita bekerja sama dalam keburukan?
Yang keenam, mengapa kita harus menolong orang lain? Dan yang ketujuh, apa manfaatnya jika kita menolong dalam kebaikan? Dan yang terakhir, yang kedelapan, apa akibatnya jika kita menolong di dalam keburukan? Ya, bisa ya? Tadi semuanya udah dijelaskan sama Bu Tini dari awal sampai akhir. Ya, oke. Untuk itu, sekian dari Bu Tini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.